Mengingat mati bukan hal yang baru bagi setiap manusia, bagi yang tentu menggunakan hati nuraninya dan akal sehatnya. Kalau dia pasti akan melalui kehidupan ini sampai batas waktu yang Allah Azza wa Jalla telah tentukan yang dikenal dengan ajal. Sehebat apapun Anda menjaga makanan, makanan sehat, makanan yang berkualitas, sehebat apapun Anda mengatur pola tidur, juga olahraga dan semua yang berhubungan dengan masalah hal-hal yang sering dibahas dalam masalah kesehatan manusia, bila ajal datang pasti akan meninggal. Tentu seseorang dalam Islam dianjurkan untuk ikhtiar, untuk menjaga kualitas makanannya, ya, udara, dan berolahraga dan seterusnya. Namun semua itu tidak bisa menahan ajal bila sudah sampai pada waktunya. Kita pasti akan meninggal semuanya. Seorang ahli bela diri, binaragawan tetap juga akan meninggal dunia. Begitu juga dengan orang yang sakit akan meninggal dunia. Namun berapa banyak orang yang sehat telah mendahului orang-orang yang sakit. Ya, banyak sekali kasus berhubungan dengan masalah ini. Intinya teman-teman sekalian, seorang muslim harusnya menyadari dengan sangat dalam hatinya kalau dia akan meninggalkan semua ini. Semua akan ditinggalkan. Sebuah wasiat Jibril alaihissalam pada saat datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Wahai Muhammad, cintai siapa saja yang kau inginkan, toh juga kau akan berpisah. Wa ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Dan hiduplah sesukamu, toh juga kau akan mati. Ya, pasti. Wa'mal ma syi'ta, dan berbuat sesukamu, fa innaka majziyun bihi. Karena kau pasti akan dibalas dengan hasil perbuatanmu itu. Jadi wasiat ini sangat luar biasa gitu. Bagaimana Jibril AS mengingatkan kepada Nabi SAW bahwasanya hidup ini ya pasti akan ada akhirnya. Dan tentu kita perlu sadari poin penting. Bagi seseorang muslim, kematian adalah awal segalanya. Itu kebahagiaan bagi dia. Karena dengan mati, dia akan melihat hasil perbuatannya. Begitulah yang dinukil dari sebagian salafus salih, di mana kalau mereka menemukan ada temannya akan wafat, maka mereka datang dan menyampaikan sebuah berita sambil mengatakan, ya, atau isi berita itu, terimalah berita gembira. Jadi orang mau wafat dikatakan terima berita gembira. Kenapa? Karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah. Sebentar lagi kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebentar lagi kau menerima hasil dan melihat hasil daripada amal-amal solehmu. Jadi orang mukmin berkeyakinan seperti itu. Mati bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi dia, tapi justru sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang ditunggu. Dan agar melahirkan perasaan itu, tentu kita harus menjalankan hadis Nabi SAW pada saat ditanya oleh beberapa sahabat, manil mu'minina akyas, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Maka beliau mengatakan, mereka yang paling banyak mengingat kematian dan punya persiapan setelah kematian tersebut. Jadi kalau kita tahu kita akan meninggal dunia, kita akan wafat dan kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, di saat itu kita akan selalu punya persiapan yang akan kita bawa ke sana. Ingat, yang akan kita bawa ke sana ya adalah amal-amal kita, amal-amal saleh. Oleh karena itu jangan pernah berpikir amal saleh itu Allah membutuhkannya. Jadi pemahaman yang harus diperbaiki juga. Karena banyak orang sholat, asal selesai sholat saja. Yang penting sudah store kewajiban. Seakan-akan Allah membutuhkan. Ini keliru. Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak butuh dengan amal saleh kita. Allah tidak membutuhkannya. Dalam sebuah hadis Bukhari, dan hadis qudsi, Nabi SAW menyampaikan atau bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, sungguhnya amal-amal yang aku perintahkan kepada kalian adalah aku buatkan untuk kalian dan aku akan kembalikan untuk kalian pula. Jadi Allah tidak butuh sebenarnya. Allah membuat semua ini agar kita lebih banyak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih banyak mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di surga. Ya. Jadi memang agar kita bisa selamat dari api neraka yang Allah ancamkan bagi orang-orang yang kufur dan membangkang. Jadi sebenarnya kalau seseorang menyadari dia akan meninggal dunia lalu kemudian dia punya persiapan, dalam arti kata semua yang dia kerjakan dia yakin dia akan terima nanti di akhirat sana, tentu dia akan menyambut kematian dengan gembira. Bilal radhiyallahu anhu pada saat ditanya tentang masalah kematian, beliau mengatakan marhaban bil maut, selamat datang kematian itu. Karena beliau memang sudah merasa diri punya persiapan untuk itu. Setiap hari dalam kehidupan dia yang diisi adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahasa sederhananya adalah taqwa. Taqwa artinya patuh kepada Allah, mengerjakan semua perintah tanpa memilah antara wajib dan juga sunnah. Sunnah pun dikerjakan. Begitu juga meninggalkan semua yang dilarang, baik itu haram ataupun makruh. Maka makin kental kita ya
memperhatikan poin ini, maka makin ya tinggi tingkat ketakwaan kita. Maka ini akan makin banyak persiapan yang kita akan bawa menuju ke akhirat sana. Dan seorang mukmin wajib punya keyakinan dalam hatinya dan dalam kehidupannya bahwasanya janji Allah benar. Kalau kita sudah mengerjakan sebuah perintah, apapun itu sifatnya, sholat, puasa, haji, umrah, berdoa, berzikir, bersedekah, apa saja. Kalau kita sudah kerjakan sesuai dengan syarat dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diterima dan akan kita terima balasannya. Begitu juga kalau ada orang-orang yang membangkang, ya, ada orang yang kufur, ada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak taubat, maka jangan pernah ragu mereka akan dihukum oleh Sang Pencipta Allah, karena janji Allah tidak akan mungkin salah. Ya, kalau seandainya ada orang yang justru bermaksiat kepada Allah dan melimpah nikmat kepadanya, maka kemungkinan ada dua hal. Yang pertama, belum tegak hujjah padanya. Maksudnya belum sampai kepadanya tentang hukum perbuatan yang dia lakukan itu haram. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala belum menghukum orang yang jahil. Atau yang kedua, memang dia adalah tadarruj, tahapan siksaan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kalau engkau melihat nikmat Allah melimpah pada seorang hamba, sementara dia bermaksiat, ketahuilah itu adalah tahapan siksaan dari Allah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah tahu orang-orang ini tidak akan bertaubat. Kita kalau lihat kisah umat-umat sebelum kita yang Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka, kaumnya Nabi Syuaib, ya, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Musa, ya, Fir'aun di sini kita maksudkan. Kemudian kaumnya Nabi Ibrahim, Namrud tentunya kita maksudkan, karena tidak semua kaumnya kufur. Kemudian juga kaumnya Nabi Lut. Ini banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala, ya, hukum yang kufur di antara mereka, dan sebelum Allah datangkan siksa yang merata, maka Allah limpahkan nikmat di akhir-akhir hari mereka. 2-3 hari, 4-5 hari, sepekan sebelum ya datang siksaan tersebut, Allah sehatkan badan mereka, Allah gembirakan hati mereka, Allah perbanyak ternak mereka, hasil panen mereka, sehingga mereka makin lalai. Ini tahapan tadarruj namanya. Sehingga pada saat datang kepada mereka siksa tersebut, mereka dalam kondisi lalai. Ini bukan karena Allah berbuat zalim, tapi Allah sebagai pencipta sudah mengetahui orang-orang ini telah sampai hujjah kepada mereka, telah sampai kepada mereka dakwah, tapi mereka menolaknya. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Bagi orang yang belum tahu hukum, maka dia kemungkinan masih ada di ranah aman karena belum sampai padanya hujjah. Tetapi kalau sudah sampai kepada Anda, seseorang yang memberikan peringatan, apakah itu lisan ataupun tulisan, sampai kepada Anda tentang hukum perbuatan Anda lakukan, ya, maka itu berarti sudah tegak hujjah pada Anda, dan bisa saja hukuman Allah Subhanahu wa taala datang kepada setiap orang di antara kita. Selalu rindu kematian teman-teman sekalian, karena dia sesuatu yang menggembirakan bagi orang beriman. Itu dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang-orang yang beriman dan istiqamah di atas kebaikan-kebaikan, maka malaikat-malaikat akan turun pada saat mereka, ya, akan wafat atau meninggal dunia, dan menyampaikan agar mereka jangan sedih dan juga jangan takut, ya. Disampaikan berita gembira, maka mereka bergembira pada saat akan meninggal dunia. Dan kalau seandainya, kata sebagian ulama, kalau seandainya ada orang-orang yang dihidupkan sekarang, kemudian mereka diberikan kesempatan, ya, untuk melakukan atau memilih perbuatan, maka mereka tidak lagi berpikir untuk kembali kepada biologis dengan pasangannya, atau dia makan makanan favoritnya, atau mendatangi, ya, sebuah majlis tempat dia berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, atau apapun yang berhubungan dengan masalah dunia-dunia seperti ini. Tapi dia akan berpikir bagaimana bisa mengerjakan sholat 2 rakaat, bagaimana bisa memperbanyak, ya, ibadah yang terbaik yang dia bisa kerjakan di waktu-waktu emas yang Allah berikan tersebut, maka itu akan dia kerjakan. Makanya dalam sebuah riwayat Bukhari, pernah Nabi SAW melewati sebuah kuburan, kemudian beliau bersabda kepada para sahabat, sungguh demi yang jiwaku dalam genggaman, demi Allah, ya, jenazah ini atau yang ada dalam kuburan ini, dia lebih mencintai 2 rakaat yang kalian kerjakan sunnah, ya, dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Artinya mereka berharap bisa kembali mengerjakan amal soleh. Oleh karena itu kalau orang sudah membiasakan diri dengan menyibukkan diri, ya, dengan amal-amal soleh, maka dia akan gembira pada saat meninggal dunia. Tapi orang yang terus lalai, tidak pernah mau sadar, seakan-akan bangga dengan ketampanannya, kecantikannya, kekayaannya, kedudukannya, dan seterusnya, dan mereka terus saja meninggalkan amal-amal soleh, maka ini juga akan berbahaya bagi dia, ya. Demikian juga masuk dalam masalah ini orang yang suka melalaikan amal-amal sunnah. Dia akan menyesal, gitu. Amal-amal sunnah cukup banyak, sholat sunnah. Selalu dia mengatakan ini kan cuma sunnah.
Ya sunnah juga perintah dalam agama. Dan fungsi dia sangat besar. Bukankah Nabi SAW bersabda, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik maka akan membantu amal lain. Kalau dia buruk akan mengganggu amal lain. Riwayat lain, kalau amal sholatnya baik, maka ya beruntunglah dia. Dan kalau sholatnya rusak, maka rugilah dia. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, kalau sholatnya pada saat ditimbang yang wajib itu kurang, coba cek ya sholat-sholat sunnahnya. Kalau ditemukan maka digunakan untuk melengkapkan ya sholat-sholat wajibnya yang punya kekurangan. Kemudian kata Nabi SAW, dan itu berlaku pada seluruh amal yang lainnya. Artinya puasa Ramadan akan dibantu dengan puasa-puasa sunnah, zakat akan dibantu dengan sedekah, haji akan dibantu dengan umrah. Ya. Semua ini akan membantu satu sama yang lain. Begitu juga dengan hadis yang masyhur yang kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yazalu 'abdun yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Ya, seseorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Ya, jadi mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi memang manfaatnya besar. Oleh karena itu jangan selalu dianggap ini kan sunnah. Zikir pagi petang dibengkalikan, baca Al-Qur'an ya tilawah dalam bacaan seharian juga dibengkalikan. Atau mungkin bakti pada orang tua yang dia bisa lakukan dengan sangat mudah di masa kita sekarang ini dengan cara ya misalnya telepon, WA, ya, mengirimkan hadiah-hadiah, transportasi sangat mudah untuk menyampaikan di kota yang orang tua kita berada, atau di kampung, atau di desa, ataupun bahkan lintas negara. Kita sekarang di masa ini bisa semuanya ya berbakti dengan sangat lebih mudah ya, atau sangat mudah. Seperti sekarang kalau ada orang puasa misalnya di satu negara, orang tua kita misalnya ada di Amerika, kita lagi di Indonesia. Sangat mudah di saat sekarang kita bisa masuk di website restoran-restoran yang mungkin kita pun mau cari restoran halal ada. Kemudian kita kirimkan buka puasa ke rumah mereka. Ya, di waktu mereka di sana. Dan kita tinggal transfer online, semuanya bisa. Lintas negara pun bisa. Mendapatkan pahala buka puasa pun bisa. Ya. Orang di negara-negara lain pun bisa, tinggal kita punya link kepada website yayasan-yayasan sosial di sana misalnya, maka sangat mudah gitu kan. Jadi di masa sekarang ini sangat mudah orang memperbanyak amal-amal saleh, maka jangan sia-siakan itu. Di atas ranjang sebelum tidur pun dengan online kita bisa bersedekah kepada 1000 orang fakir, kepada 1000 orang janda, 1000 anak yatim. Kita bisa menyebarkan Al-Quran, kita bisa menggali sumur, kita bisa banyak mengerjakan amal-amal saleh yang nanti bermanfaat buat kita. Ingat teman-teman sekalian, jangan pernah perhitungan di jalan Allah ya, agar Allah pun tidak perhitungan dengan kita, dan pasti itu semua maslahatnya kembali kepada kita sendiri. Oleh karena itu kesempatan emas, mumpung masih hidup, perbanyak amal saleh. Karena kalau mati sudah datang akan terjadi penyesalan. Ada sebuah riwayat dihasankan oleh At-Tabarani. Riwayat ini unik ya, menurut saya dalam arti kata unik sini positif ya, dan harusnya menjadi pegangan setiap orang beriman. Ya, kurang lebih makna hadisnya kata Nabi SAW, sesungguhnya orang beriman itu walaupun masuk ke dalam surga, dia tetap akan menyesali waktu-waktu di dunia yang sempat dia tidak berzikir kepada Allah. Dalam arti kata, sudah masuk ke dalam surga pun, kalau ada waktu-waktu yang sempat kita sia-siakan sebagai orang beriman, itu akan ada penyesalan. Ya. Tetap kita menyesal. Coba dulu waktu saya duduk nongkrong sama teman-teman saya itu, saya baca Quran aja ya, atau saya berzikir aja ya. Coba dulu orang miskin yang sempat lewat minta itu saya tidak luputkan, tetap saya berikan kepada dia. Coba dulu pada saat Allah masih berikan kesempatan orang tua saya hidup, saya coba berbakti sama mereka. Coba dulu saudari saya yang janda itu saya coba yang penuhi kebutuhannya. Saya membiayai ya tante-tante saya, paman dan ponakan-ponakan. Coba dulu gitu. Tapi sudah qadar Allah ya. Semestinya hadis yang seperti ini kita dapat bocorannya. Ini terjadi nanti di surga. Walaupun dia bersyukur kepada Allah SWT karena sudah masuk surga, tapi ada penyesalan dia. Kenapa di saat dunia dulu Allah berikan dia kesempatan justru dia tidak maksimalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahlah yang lalu-lalu, kita tidak sedang membahas yang lalu. Tapi setiap kali Anda duduk di majelis ilmu seperti ini, maka Anda berarti sedang mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sia-siakan waktu kita ke depan. Mulai detik ini ke depan, semuanya berisi pada hal-hal yang bermanfaat. Jangan lagi ada hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya sama sekali buat kita. Yang mubah saja mungkin bisa membuat seseorang masih menyesal, apalagi kalau terjerumus pada hal-hal yang haram gitu ya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke bab kita, bab mengingat mati ini.
dan membatasi angan-angan. Maksudnya membatasi angan-angan yang berhubungan dengan masalah dunia. Kalau angan-angan positif dalam arti kata angan-angan agar bisa mengerjakan ibadah haji misalnya, angan-angan bisa berjihad satu waktu, angan-angan bisa menjadi seorang ulama muslimin dan mengajarkan, angan-angan bisa memiliki yayasan sosial dan seterusnya lah, ya. Maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau angan-angan kosong, urusannya dunia, ya, sehingga membuat lalai terhadap akhirat, maka ini tidak dibolehkan. Dalil pertama yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, ayat yang masyhur dalam surah Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi sehebat apapun kita menjaga kesehatan tadi, ya, sehebat apapun kita melindungi diri kita dari segala macam yang bisa menjadi mara bahaya, tetap akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kalian. Maksudnya nanti hari kiamat akan kita terima balasan sempurna dari amal soleh kita atau hukuman atas perbuatan dosa kita. Barang siapa yang dijauhkan pada hari kiamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dalam arti kata, menipu bagi orang-orang yang tidak tahu hakikat daripada hidup di dunia. Toh dia juga akan melaluinya, dia akan meninggalkannya. Dan semua hanya akan jadi kenangan. Ya. Semua akan jadi kenangan. Kalau kita meninggal dunia, semua orang akan mengenang. Oh itu bajunya si fulan, itu sepatunya dia, oh itu dompet dia, oh itu rumah dia, oh itu mobil dia, oh itu istri dia, oh itu suami dia, itu anak dia. Dan seterusnya, dan itu hanya hitungan hari. Pastikan hanya hitungan hari. Setelah itu, istri atau suami kita bisa menikah lagi, anak-anak juga akan sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, semua pakaian kita akan dibagikan, warisan akan dibagi, dan seterusnya. Dan hanya dikenang beberapa hari. Setelah itu, sudah menjadi hak orang lain, dan kemudian akhirnya mereka pun sibuk dengan kehidupan mereka, dan akan terulang lagi. Pada saat mereka meninggal juga, akan dikenang menjadi hak mereka hitungan hari. Kita pemilik pertama tidak akan dikenang lagi. Tidak akan dikenang lagi. Semua itu akan hilang. Yang akan bersama kita hanya amal saleh yang selama ini banyak orang lalaikan. Wallahu musta'an. Baik, ayat ini menjelaskan kepada kita semua jiwa akan merasakan mati, ya. Kemudian juga akan ada pembalasan yang akan kita terima sempurna. Di sini saya katakan tadi di awal pembukaan kita tidak ada keraguan terhadap janji Allah. Kalau kita berbuat amal saleh pasti akan kita terima, ya. Dan kalau kita berbuat dosa pasti juga akan ada hukumannya, kecuali kita sempat bertaubat, ya. Kemudian juga dijelaskan kalau orang-orang yang, ya, diselamatkan nanti di hari kiamat, ya, dari api neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh itu kemenangan. Memang ini kemenangan yang sebenarnya. Kalau Anda mau cari kemenangan yang sebenarnya hanya ini saja. Nggak ada kemenangan yang lain. Kemenangan dalam permainan, kemenangan dalam peperangan, ini cuma kemenangan semu di dunia sebentar. Tapi kalau kemenangan yang sebenarnya pada saat kita betul-betul kaki ini sudah masuk ke dalam surga. Makanya Imam Ahmad rahimahullah berkata, ya, saya tidak akan pernah atau tidak akan tenang jiwa seorang mukmin sampai kedua telapak kakinya menginjakkan surga. Karena dijamin kalau orang sudah masuk dalam surga tidak akan dikeluarkan lagi untuk menuju ke neraka. Beda kalau orang masuk neraka, ada kemungkinan dia keluar ke surga bila dia memang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada syafaat dari Allah, atau karena memang, ya, syafaat orang-orang beriman, ataupun misalnya memang karena dosanya sudah dibersihkan sehingga sisa amal solehnya saja akan membawa dia masuk ke dalam surga. Ya, tapi kalau di surga, orang kalau sudah masuk tidak akan pernah keluar lagi. Maka target kita itu. Ini kemenangan yang sebenarnya. Dan kemudian yang terakhir pesan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa dunia ini hanyalah kehidupan yang memperdaya atau kesenangan yang memperdaya. Artinya semua akan semu, ya. Misalnya kita rasakan makanan enak nih, lezat sekali. Habis itu selesai. Ya. Lewat makanan itu, ukuran sepertiga jari telunjuk kita ini ada garis-garisnya, ke tenggorokan kita sudah tidak kita tahu lagi. Bahkan kita sudah tidak bisa bedain mana daging, mana ikan, mana nasi, mana kentang, ya, dan seterusnya. Di ujung lidah iya, model di depan mata kita sudah makan iya, tapi kalau sudah lewat maka sudah selesai urusannya. Ya. Maka semu sebenarnya, semu. Pakaian kita pakai ini. Setelah kita pakai, beberapa waktu kita akan merasa, oh ini tadinya model tren, sekarang sudah mulai berkurang. Atau paling tidak pada saat dia sobek, atau dia rusak, atau dia lapuk, atau kita meninggal dunia. Maka semua juga akan ketinggalan. Seperti itu.
kendaraan, mobil, motor. Mungkin kita anggap sekarang paling canggih yang kita gunakan. Nanti lama-lama akan keluar model baru dan akhirnya ketinggalan. Handphone, semuanya. Maka itu semu. Semuanya itu semu. Maka tunggangi dunia ini teman-teman sekalian untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Itu poinnya. Kemudian dalil yang kedua diangkat oleh beliau surah Luqman ayat 34 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Saksi bahasan kita akhir potongan ayat ini tentunya. Namun teman-teman sekalian, kita bisa garis bawahi ayat ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah wa ma tadri nafsum madza taksibu gada. Sesungguhnya setiap jiwa tidak akan tahu apa yang dia akan kerjakan besok. Artinya, maksimalkan hari ini. Maksimalkan hari ini. Saya sering bahasakan teman-teman kalau yang sering mengikuti pengajian kami, hari ini adalah hari emasmu wahai muslim. Hari ini maksimalkan. Hari ini hari emasmu. Hari inilah kamu punya kesempatan emas untuk menambah secara kualitas daripada ibadah-ibadah yang sudah kamu kerjakan dan kuantitas pada ibadah yang boleh ditambah kuantitasnya. Contoh Anda sholat duha biasanya 2 rakaat, sekarang Anda kembangkan menjadi 4 rakaat, jadi 8 rakaat dan seterusnya. Kalau biasa Anda baca cuma 10 ayat per hari, maka ayat Al-Quran Anda bisa menambah sekarang menjadi 50 ayat. Ini kesempatan gitu kan. Kalau Anda biasa sedekah dengan 2.000 rupiah, hari ini Anda punya kesempatan untuk bersedekah dengan 10.000 rupiah atau sampai 100.000 rupiah. Kalau Anda pada hari-hari sebelumnya mungkin hanya membaca istighfar 10 kali, sekarang Anda bisa istighfar sampai 100 kali. Ini kesempatan memperbanyak secara kuantitas dan meningkatkan secara kualitas semua ibadah kita di saat hari ini. Karena hari ini adalah hari emas kita. Hari inilah kita masih hidup. Dan inilah umur kita yang sebenarnya. Ya, ini umur kita yang sebenarnya. Kalau masa lalu Anda penuh dengan dosa, hari ini juga emas untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersihlah dosa-dosa kita itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya luas ya menyebutkan ya, dalam surah Al-Furqan, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Jadi ada orang subhanallah karena taubatnya nasuha benar-benar kembali kepada Allah SWT, Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Padahal tadinya dosa. Ya karena mereka tulus, mereka sudah berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya, maka akhirnya mereka pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan digantikan dosa-dosa mereka menjadi pahala. Jadi maksimalkan hari ini. Esok hari bukan hari kita. Kita tidak pernah tahu. Kalau kita masih hidup lagi besok, berarti itu dihitung hari. Hari ini kita bahasakan gitu kan. Kalau kita masih hidup besok, kita akan mengatakan, oh ini hari ini. Ini hari itulah milik kita. Selama Allah masih kasih umur, maka maksimalkan. Ya. Perbanyak amal soleh, tingkatkan kualitas dan kuantitas sebagaimana kami jelaskan tadi, atau Anda bertobat dari dosa-dosa masa lalu Anda. Ya. Makanya pernah ada seseorang yang datang kepada Sa'id bin Musayyib rahimahullah lalu umurnya sudah 60 tahun. Kata Sa'id, berapa umur kau? Dia bilang 60 tahun. Ya. Kata Sa'id rahimahullah, sesungguhnya kau telah 60 tahun menuju ke Tuhanmu. Maka orang itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu kata Sa'id, apa kau tahu makna apa yang kau ucapkan itu? Orang itu mengatakan, dia terdiam. Kemudian Sa'id mengatakan, sesungguhnya makna katamu itu adalah kami milik Allah dan kami pasti akan kembali kepada Allah. Dalam arti kata, siapa yang tahu dia akan kembali kepada Tuhannya, dia akan juga mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itu harus hati-hati, gitu kan. Maka orang itu pun ketakutan. Lalu dia mengatakan, lalu apa solusinya? Ya. Kata Sa'id, mudah sekali. Ya. Orang itu mengatakan, apa itu? Dia mengatakan, engkau memperbaiki apa yang tersisa, tobat dari dosa-dosa, kemudian coba beramal soleh dari sisa umurmu ini, maka Allah akan terima itu dan Allah akan maafkan masa lalumu. Tapi kalau kau masih diberikan umur sekarang lalu kamu sia-siakan, kamu berbuat dosa tetap saja dalam keadaan kesalahan, ya, maka nanti kau akan dihukum oleh Allah dengan apa yang kau baru lakukan dan juga akan diikut sertakan apa yang telah kau lakukan di masa lalu. Ya, jadi memang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari ayat ini adalah potongan ayatnya wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut.
dan setiap jiwa tidak pernah tahu di mana dia akan meninggal dunia. Dalam sebuah hadis disebutkan, kata Nabi SAW, bila Allah ingin merenggut nyawa seorang hamba di satu lokasi, maka Allah akan buat dia punya hajat di sana. Berapa banyak orang subhanallah tidak ada tujuannya dari Jakarta ke Surabaya. Ternyata di Surabaya memang ajalnya akan datang. Ya. Atau dia pergi dari negaranya ke satu negara yang lain misalnya. Maka direnggut nyawanya, kemudian meninggal dunia di sana. Seperti itulah. Maka kita tidak pernah tahu kita akan meninggal di mana. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahakuasaannya di sini, pasti jiwa itu akan meninggal di tempat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, ya. Kemudian dalil yang ketiga yang diangkat oleh beliau, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka apabila ajal mereka tiba, maka tidak akan dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi kalau sudah datang detik itu, di tempat itu, kita akan meninggal dunia. Makanya saya selalu terinspirasi dengan kisah seorang salafus saleh bernama Abdullah pada saat anaknya wafat dibunuh orang. Kemudian datanglah seseorang yang menyampaikan kepada dia berita tentang masalah wafat anaknya itu. Maka dia pun dengan sangat tenang merespon. Pada saat orang bawa berita itu mengatakan, wahai Abdullah, anakmu mati dibunuh orang. Maka dia lagi ngunyah makanan, dia dengan tenang, ya, tetap saja dia dia memberhentikan kunyahan makanannya dengan sangat tenang, lalu dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia kembali mengunyah makanannya. Yang bawa informasi penasaran sambil mengatakan, wahai Abdullah, anakmu baru mati dibunuh orang. Tetap dia melakukan hal yang sama sampai 3 kali. Maka kemudian orang itu penasaran mengatakan, bagaimana bisa kau tetap makan? Tenang makan, sementara saya lihat depan mata saya sendiri anakmu ditusuk oleh orang. Mati, terbunuh. Mungkin pikiran orang yang bawa berita ini, dia akan panik, dia akan mencari siapa pembunuhnya lalu membalas dendam. Itu pikiran normalnya manusia yang tidak mengikuti atau tidak mengikuti kehidupan dia ini dengan keimanan untuk menyelimuti kehidupannya dengan keimanan. Maka Abdullah mengatakan, duduklah. Sesungguhnya anak saya mati, dia mengatakan bukan karena ditusuk oleh orang, tapi karena ajalnya sudah datang. Ini keyakinan seorang muslim. Ya. Jadi kalaupun tidak ditusuk di saat itu, dia akan mati juga di saat itu, di tempat itu. Kalaupun dia ya naik pesawat dan meledak pesawatnya misalnya, kalaupun tidak meledak, di detik itu dia juga akan mati. Ajalnya akan datang. Kalaupun tidak tenggelam di lautan, di detik itu dia akan meninggal juga. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Jadi seseorang muslim harus yakin gitu, bahwasanya ajal kalau datang pasti akan tepat waktu, ya, tepat sasaran dan tidak akan pernah terlambat sesaat pun. Beberapa hari lalu subhanallah, salah satu saudara kandung saya sempat mengirim di grup keluarga sebuah cuplikan, ya, dan saya sendiri sempat membuka di Facebook, entah siapa yang buat, tapi di situ tentang orang yang meninggal tiba-tiba gitu, untuk membuat kesadaran. Cuma cuplikan biasa saja sebenarnya, tapi ada orang yang di lokasi tempat fitness tiba-tiba jatuh dengan badannya yang kekar. Ada orang yang di acara perkawinan, tiba-tiba jatuh dan meninggal dunia di tempat. Ya, ada orang yang lagi jalan ngobrol tiba-tiba meninggal dunia, dan sekian banyak gitu. Ya, ada anak kecil yang lagi bermain kemudian tiba-tiba saja tanpa sebab tiba-tiba jatuh kemudian meninggal dunia. Begitulah kalau ajal datang. Kalau karena itu harus hati-hati sekali. Setiap langkah kita melangkah, setiap tatapan mata kita pun, setiap jam tangan kita, di setiap detik itu bisa malaikat maut datang dan mencabut nyawa kita. Oleh karena itu harus hati-hati teman-teman sekalian. Jangan selalu lalai, jangan selalu menganggap remeh, mengatakan oh ini masih belum, saya masih muda, belum masuk ke ruangan ICU, rambut saya belum putih, jenggot saya belum putih, badan saya, kulit saya belum keriput. Ini semua ya godaan-godaan syaitan yang membuat kita lalai. Berapa banyak orang yang meninggal masih muda, bahkan masih anak-anak bisa meninggal. Ya, oleh karena itu harus hati-hati. Apalagi kalau orang yang sudah mencapai umur-umur yang sudah memang mendekati ajal itu. Seperti mendekati 60 tahun misalnya. Karena kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70. Berarti sudah masuk di peringatan Nabi SAW. Kalau di umur ini pun masih lalai, ya masih terus bermaksiat kepada Allah, ini luar biasa. Ya. Sudah menjelang sampai ke ajalnya. Gitu kan. Maka harus hati-hati. Walaupun bisa saja dia lebih daripada itu. Tapi itu sudah bonus kalau ada lebih daripada 70 tahun, karena Nabi SAW mengatakan itu 60 sampai 70 dan sangat sedikit ya, yang melewatin itu. Kemudian selanjutnya dalil yang keempat beliau angkat adalah surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai ayat 11. Ini menggambarkan tentang penyesalan ya
orang-orang yang menyia-nyiakan tidak berbuat amal soleh semasa hidupnya. Nanti pada saat malaikat maut datang baru dia nyesel. Ya. Walaupun digambarkan dalam ayat-ayat ini tentang masalah sedekah, tapi ditarik oleh para ulama secara umum amal soleh yang akan disesali bagi orang yang selalu melalaikannya. Firman Allah SWT berbunyi dari ayat 9 sampai ayat 11 Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, artinya akan tersentuh orang yang ada iman dalam hatinya karena Allah memanggil mereka. Janganlah harta benda kalian, ya, bisnis yang dikembangkan, harta yang disimpan, ditumpukkan, ditabung, ya, dan anak-anak kalian yang biasanya orang banyak bermain dengan anak-anaknya, memenuhi kebutuhan anak-anaknya, melalaikan kalian dari mengingat Allah. Azan, semua tinggalkan aktivitas, dahulukan hak Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Siapa yang sampai membuat meetingnya, sampai meninggalkan sholat, urusan dunianya sampai akhirnya meninggalkan urusan akhiratnya, anak-anaknya karena permintaan yang mendesak dari anak-anak sehingga dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, mencari pendapatan-pendapatan haram misalnya, maka mereka adalah orang-orang yang rugi dunia, rugi akhirat, ya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Lalu pada saat itu dia menyesal, ya. Dia sambil berkata, ya, dalam kondisi menyesal, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, berikan aku beberapa menit saja. Untuk apa? Untuk makan lagi makanan favorit, untuk kumpul lagi dengan pasangan, dengan anak-anak, untuk meeting lagi bisnisnya? Bukan. Agar aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematian telah datang, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya. Jadi perlu ayat ini jadi bahan renungan yang sangat dalam, terutama ya ayat-ayat terakhir yang Allah SWT mengatakan, janganlah nanti kalau datang kematian baru kalian mengatakan wahai Tuhanku sambil menyesal. Ya. Berikanlah aku tenggang waktu sedikit saja. Ya. Makna sedikit di sini adalah walaupun cuma beberapa detik, beberapa menit saja. Untuk apa? Agar aku bisa bersedekah. Ya. Jadi tidak lagi aku tumpukan harta di rekeningku, tapi aku akan membantu si fulana, aku akan bantu si fulana, aku akan bantu ke yayasan ini, yayasan itu, pesantren ini, masjid itu. Tapi sudah tidak ada gunanya. Dan aku termasuk orang-orang soleh. Nah dari potongan ayat ini, ulama mengatakan masuk dalam umumnya amal-amal soleh yang lain. Dia akan menyesal. Dia akan berharap bisa sempat sholat, sempat baca Quran, sempat hadiri majelis ilmu, sempat bakti sama orang tua, sempat memberikan hak-hak orang lain, sempat meminta maaf dari kesalahan, ya, dan segala macam hal gitu. Kemudian juga Allah mengatakan, dan ketahuilah pada saat itu sudah tidak ada manfaatnya karena Allah sudah menentukan kalau datang ajal di saat itu nggak ada lagi kesempatan. Biar mohon-mohon, biar menangis darah, tidak akan pernah bisa lagi. Ini Allah tekankan sekali. Tidak akan ada gunanya kalau menyesal di saat itu. Oleh karena itu sebelum datang ajal, teman-teman sekalian, selalu hadirkan pikiran kita. Sadarkan diri kita. Ya, di saat Anda lagi duduk, lagi merenung, lagi sendiri, langsung sadarkan diri kita. Kalau pas Allah ingatkan, langsung berzikir kepada Allah SWT. Lagi naik tangga, lagi di lift, lagi antri mau beli sebuah produk, istighfar. Berzikir kepada Allah SWT. Ulangi hafalan. Baca qul huwallahu ahad. Apa saja. Lakukan amal saleh. Atau dengarkan pengajian mungkin dengan headset kita, ya, sehingga ada hal yang bermanfaat, bukan hal-hal sia-sia saja. Ingat tadi sudah kami ingatkan, orang beriman pun masuk ke dalam surga, dia masih menyesali kalau ada waktu-waktu yang tidak diisi dengan zikrullah, dengan ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyesal walaupun itu hal-hal mubah, gitu kan? Walaupun itu hal-hal yang mubah. Oleh karena itu, kesempatan emas untuk bisa mengisi waktu-waktu kita dengan amal-amal saleh. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan bahasan atau ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan sekarang kita akan masuk dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 115. Dan ayat-ayat ini ayat-ayat yang luar biasa sekali yang harusnya bisa menyentuh secara keimanan berhubungan dengan masalah mengingat kematian.
Saya langsung bacakan saja dari ayat 99-nya bagi teman-teman di rumah yang mau melihat dari aplikasi handphone aplikasi Al-Quran di handphonenya juga bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Renungi ayat demi ayat. Terjemahannya ayat 99, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, barulah mereka berkata. Pada saat lihat malaikat maut, baru mereka sadar dan mereka berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Jadi ini kita bagi, ini potongan ayat yang perlu kita jelaskan. Jadi nanti pada saat orang meninggal, umumnya perkataan mereka seperti ini. Yang diikuti dengan penyesalan bagi orang kafir secara khusus, orang munafik, orang musyrik, dan juga bagi orang yang banyak berbuat dosa namun dia tidak sempat taubat. Sehingga akhirnya arahnya lebih cenderung kepada neraka. Maka mereka akan menyesal, mereka berharap agar dikembalikan pada saat itu. Minta waktu sejenak saja, beberapa detik saja, yang penting bisa sempat bertaubat. Maka Allah menjawab, ya, tidak mungkin, sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Itu hanya perkataan dia saja. Biar dia mohon tidak akan mungkin dikabulkan. Dan di hadapan mereka ada barzakh, ya. Dan barzakh ada footnote nomor 472 di situ, yaitu dinding penghalang antara mereka dengan hari kebangkitan. Tapi sudah masuk ke alam barzakh. Dan barzakh ini teman-teman akan dimasuki alam ini oleh setiap ruh, ya, orang beriman atau orang kafir, sempat jasadnya dimasukkan ke dalam tanah atau tidak. Jadi sebuah alam yang Allah sendiri lebih mengetahui tentang di mana letaknya, ya. Tapi yang jelas ada alam barzakh. Itu nanti akan menjadi awal pintu dia menuju kepada hari kebangkitan nantinya. Apabila sangkakala ditiup nanti menjelang hari kiamat, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari kiamat itu. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Nah, maksudnya nanti pada hari kiamat, tidak bisa lagi orang, oh ini karena istri saya, ini karena suami saya, ini anak saya, ini orang tua saya, ini paman, ini tante, ini ponakan. Nggak ada lagi itu. Ya. Maksudnya tidak ada itu bisa digunakan untuk membantu kita. Nggak bisa lagi. Ya. Karena orang masing-masing akan menyelamatkan diri. Ya, dalam beberapa riwayat disebutkan orang akan lari dari, ya, pasangannya sendiri karena memang dia khawatir jangan sampai ada hak-hak yang belum sempat dia berikan. Ya. Atau mungkin ada hal-hal yang pernah dia sakitin kemudian belum sempat minta maaf dan pasangan pun belum memaafkan misalnya, atau orang tuanya atau anaknya, maka semua orang akan lari dari orang-orang yang mereka dekat atau cintai pun. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan yauma yafiru mar'u min abi, pada hari itu orang lari dari ayahnya, wa ummihi wa yauma yafiru mar'u min akhi, pada hari itu orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan ibunya juga ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dan juga istrinya juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu orang semua sibuk untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Ini yang Allah gambarkan.
Maka pada saat ditiup sangkakala, kita selalu ingin berharap supaya jangan sampai ya bertemu dengan orang-orang yang bisa menuntut hak-haknya pada diri kita. Oleh itu teman-teman sekalian sering kami ingatkan, untuk diri saya sendiri kemudian teman-teman sekalian, menuju ke akhirat bawalah dua hal. Bawa amal saleh dan teman-teman saleh yang bisa membantu kita dengan syafaatnya. Ya. Dan jangan bawa dua hal, jangan bawa musuh dan dosa yang akan menyusahkan kita tentunya.